Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal selaku Ketua Kelompok 1 dalam mata kuliah Ekonomi Makro, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, akan mempresentasikan terkait materi yang telah diberikan kepada kami secara video, dalam bentuk video. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saudari Jumria dan Saudari Fatahul Ian Sharma. Selamat menyaksikan. Langsung kita masuk di pembahasan. Pendapatan nasional ataupun perhitungan pendapatan national income merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya alam maupun manusia suatu negara. Oleh karena itu, semakin baik dan berkualitas sumber daya suatu negara, maka relatif semakin besar pendapatan nasionalnya. Pengertian daripada perhitungan pendapatan nasional adalah kita mengambil ataupun diambil dari buku Ekonomi Makro, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Makro pada tahun 2015 oleh karya Iskandar Putong, mengatakan negara-negara dengan kualitas sumber daya manusia baik dan memiliki sumber daya alam yang cukup akan menjadi negara yang memiliki pendapatan nasional yang lebih bagus ataupun yang lebih tinggi. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga yang bersangkutan dalam satu tahun. Langsung saja kita masuk pada konsep pendapatan ataupun perhitungan pendapatan. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang kedua adalah produk nasional bruto, yang ketiga adalah produk nasional neto, yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yang kelima adalah pendapatan perorangan ataupun PI, yang keenam adalah pendapatan disposable, yang ketujuh adalah produk domestik regional bruto. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto gross national product atau PNB meliputi nilai-nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto ataupun PNB, gross national product GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negara maupun di luar negara, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Rumus daripada produk nasional bruto adalah GNP sama dengan GNP ditambah produk WNI dikurang produk WNA. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Misalkan diketahui GDP sama dengan 5.000 triliun. Produksi WNI di luar negeri 450 triliun. Produk WNA di dalam negeri 600 triliun. Tentukan besar GNP. Jawabannya adalah GNP sama dengan GNP ditambah produk WNI dikurang produk WNA sama dengan 5.000 T ditambah 450 dikurang 600 T. Kemudian 5.450 T dikurang 600 T sama dengan 4.850 T. Dan itulah hasil daripada contoh soal tersebut. Kemudian kita masuk pada pendapatan nasional ataupun neto. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto ataupun net national income adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi jika ditulis di dalam rumus yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP net national product ataupun produk nasional neto. Kemudian kita masuk pada pendapatan perorangan ataupun PI.
Pendapatan perorangan ataupun personal income adalah jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, melainkan diambil dan sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial dikurang pajak perseorangan dikurang transfer payment. Itulah penjelasan tentang pendapatan perorangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Jumriah. Selanjutnya, pendapatan disposable. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya, menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, di mana DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan. Kemudian contoh soalnya, diketahui GDP sama dengan 6.500 T, produk WNI di luar negeri sama dengan 100, produk WNA di dalam negeri sama dengan 200, penyusutan sama dengan 50, barang pengganti modal sama dengan 100, pajak tidak langsung sama dengan 60, transfer payment sama dengan 50, laba ditahan sama dengan 100, iuran asuransi sama dengan 200, iuran jaminan sosial sama dengan 100, pajak perseroan sama dengan 200, dan pajak penghasilan sama dengan 50. Yang pertama, GNP. GNP sama dengan GDP ditambah produk WNI dikurang produk WNA, di mana GDP yaitu 6.500 T, ditambah produk WNI dikurang produk WNA, yaitu 100 ditambah dikurang 200, yaitu 6.400. Kemudian yang kedua yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan dikurang barang pengganti modal, di mana GNP yaitu 6.400 dikurang penyusutan yaitu 50 dan dikurang barang pengganti modal yaitu dikurang 100 dan hasilnya 6.250. Kemudian yang ketiga yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi, yaitu 6.500 dikurang 60 ditambah 10, hasilnya 6.200. Kemudian yang keempat PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial dikurang pajak perseorangan dikurang transfer payment, sama dengan 6.200 ditambah 50 dikurang 100 dikurang 200 dikurang 100 dikurang 200 dan hasilnya yaitu 5.600. Kemudian yang kelima yaitu DI. DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan, yaitu di mana PI yaitu 5.650 dan dikurang pajak penghasilan yaitu 50. Jadi hasilnya 5.600. Kemudian, produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berbeda pada suatu wilayah selama periode tertentu. Contohnya, produk domestik regional bruto DKI Jakarta, produk domestik regional bruto Tengah, dan produk domestik regional bruto Sumatera Barat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Yang ketiga, jumlah modal yang digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang kelima, stabilitas keamanan. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, keadaan geografis dan geologis. Dan yang kedelapan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Dan selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu antar daerah atau antar provinsi atau antar negara. Yang kedua, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Dan
Yang keempat, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Dan yang kelima, membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Metode perhitungan pendapatan. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 dan Qn dikali Pn. Keterangan. Y sama dengan pendekatan nasional. P ialah harga barang, Pn harga barang ke N, Q jenis barang, dan Qn jenis barang ke N. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi yang pertama upah atau gaji, balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua, sewa, balas jasa pemilik usaha. Yang ketiga, bunga, balas jasa pemilik modal. Dan yang keempat, keuntungan atau profit, balas jasa pengusaha. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y ditambah W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangan. Y ialah pendapatan nasional, R pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Adapun pembelajaran ataupun manfaat dari pembelajaran yang telah kami sampaikan yaitu tentang perhitungan pendapatan ataupun pendapatan nasional. Ada 7 manfaat di sini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemudaratan, ataupun tetap. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitalnya. Yang kemudian keempat adalah untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Kemudian yang kelima adalah sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang keenam adalah untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perhitungan pendapatan nasional adalah jumlah total dari semua nilai produk suatu negara, baik yang berbentuk barang ataupun jasa yang dihasilkan ataupun diperoleh dari segala sektor. Di antaranya sektor ekonomi masyarakat maupun sektor ekonomi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapat ahli dari pendapat nasional adalah Sadono Sukirno dan sebagainya. Konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Produk domestik bruto yaitu GDP, produk sasional bruto GNP, pendapatan nasional neto NNI, pendapatan perseorangan PI, pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu DI. Perhitungan pendapatan nasional meliputi pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, jumlah modal yang digunakan, stabilitas keamanan, kebijakan pemerintah, keadaan geografis dan geologis konsumsi. Itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kami simpulkan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada saran ataupun masukan, silakan masukkan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.